Pagi men. Hari ini ada in my life ya. Hari ini kita mau bersih-bersih mobil, cuci mobil karena semalam baru sampai. Terus kita hmm, capek istirahat terus. Terus ini hari kita cuci mobil, bantuin ikut bersih-bersih mobil ya men. Sehat kalian, jangan sakit-sakit. Nah, ini posisinya lagi bersih-bersihkan dalam. Oke men. Jadi ini bukan mobilku, tapi mobil orang yang mempercayakan mobilnya dikasih ke aku untuk narik travel. Sebenarnya pemiliknya ini dulu super travel juga gitu loh. Sekarang alhamdulillah rezekinya ada, terus mobilnya ini juga udah lunas, terus dia mempercayakan mobilnya ini ke aku untuk narik travel Medan Melabuh. Dan sistem kerjanya aku sama dia itu aku setoran per trip. Hmm, Kalau di daerah-daerah lain tuh ada yang sistemnya itu kayak persen, bulanan. Kalau aku enggak, aku per trip gitu kan. Jadi mobilnya ini amanah dari dia. Amanahnya itu rawatlah mobil ini seperti mobilmu sendiri katanya gitu. Ya alhamdulillah kita bersihkan lah mobilnya ini. Jadi cerita cerita-cerita ini kalau kita bawa mobil orang itu sistemnya setoran. Setorannya itu berapa, Bang? Setorannya itu kalau aku nih setorannya per trip pulang pergi itu 750.000 gitu. Kalau aku dapat rezeki lebih atau aku keluar kota jauh, itu pasti ku lebihkan gitu kan. Dan kalau sebenarnya ya kan, kalau pengeluaran, kalau kita setoran betuki kayak gini tuh pengeluaran gitu kan, itu kan eh, ke toke gitu. Pengeluaran tuh toke, kita bawa aja gitu. Intinya kita jaga mobilnya baik-baik, kita rawat bagus-bagus. Nah, seperti itu gitu kan. Jadi kalau aku sistemnya ini ya memang dari inisiatif aku sendiri ya. Itu kalau ada kerusakan-kerusakan kecil di bawah 100 atau 200 ribu gitu kan, aku nggak mau bebankan ke toke. Kalau ada lebihku itu ku ganti sendiri, nggak ku masukkan bon, nggak ku potong setoran, nggak. Kenapa gitu Ban? Kan berkurang gajimu. Iya yakinlah dari hal-hal yang kecil seperti itu kau bakalan dipercaya sama orang. Nah, apalagi kita hidup di dunia mobil ya. Orang yang bisa menilai kita itu kayak mana, bisa nggak merawat mobil, menjaga mobilnya. Nah, seperti itu. Jadi hal-hal kecil kayak gini aja, masalah cuci mobil kita kan kalau kita sendiri ya, bisa aja kita bawa ke Doro Semir gitu kan, tempat pencucian mobil. Ya lebih detail lagi, apalagi kalau aku punya jet cleaner kayak gini lebih detail lagi, kita cuci sendiri gitu, lebih puas hati gitu kan. Dari hal-hal kecil lah kita menjaga harta orang gitu. Masalah dari kerusakan gitu kan, dari kerusakan, dari kebersihan. Jadi kalau bawa mobil orang ini kayak gini tuh enaknya itu ya, tanggung jawab kita itu cuma di mobil, kita jaga mobil orang. Masalah kerusakan-kerusakan besar atau apa itu memang udah tanggung jawab toke gitu. Yang gak enaknya pas nggak ada sewa, nah itu susah tuh. Yang nggak ada sewa tuh, wah berat. Jadi kita gak enak hati nanti dikira kita main-main gitu kan, nggak cari sewa gitu kan. Aku bahkan sampai 4 hari 5 hari, tapi aku bilang lah ya, dia pun paham, yang pemilik mobil ini pun paham. Di mana masa-masa banyak sewa sama enggak itu pun paham dia. Musim-musiman gitu kan, apalagi kayak gini habis lebaran atau sebelum lebaran mau lebaran itu pasti bukan kanan kiri yang banyak sewa, sebelah yang banyak sewa. Maksudnya kalau sebelum lebaran itu pasti yang rame itu dari daerah, dari Melabu rame kali sewa. Habis itu kalau habis lebaran kayak gini tuh yang dari Medannya yang banyak, orang balik lagi kerja kan ke daerah gitu kan. Nah, seperti itulah. Sebelumnya bantu dulu subscribe, di like, di komen ya men.
Semoga doakan semoga channel ini terus berkembang. Itu atas bantuan dari kalian juga. Aku doakan kalian sehat selalu. Jangan sakit-sakit. Kalau sakit mati anak ayam. Jadi ya kan men. Ini aku cerita sedikit awal ceritanya dulu. Aku dulu tuh bawa mobil orang juga men. Bawa mobil orang juga dulu. Dulu mobilnya Kijang Kapsul LGX. Tripnya Medan ke Singkil pertama-tama dulu. Itu aku ya tahulah bawa mobil orang ya kan. Seberapa lah pendapatannya itu ya kan. Dulu aku tuh kumpul-kumpul uang tuh kalau gaji tuh. Gaji dulu aku sistemnya masih masih persenan tuh. Persenan 60 sama 40% dulu. Ya pintar-pintar aku lah menyimpan-nyimpan ya kan, menyimpan-nyimpan, nggak yang aneh-aneh gitu kan, nggak ada penyakit-penyakit apa namanya, kelakuan gitu, biaya-biaya kelakuan kalau orang bilang tuh. Jadi kumpul dikit-dikit ya kan sampai ada merasa ada tabunganku gitu kan. Barulah aku mulai beranikan diri ngambil mobil gitu. Kalau dulu pahit men, semakin banyak penghasilan kita, ya ada lebih juga gitu kan. Kalau persenan sama setoran ini lebih enak setoran gitu. Kalau persenan itu kadang kita diajarkan untuk mencuri, ya, gitu. Jadi kalau kalian-kalian ini supir travel gitu, kalau betuke, kalau bisa jangan setoran, jangan apalah, jangan persenan lah. Diajarkan kita mencuri. Kenapa bisa dibilang kayak gitu? Kayak gini ya men. Jadi misalkan lebih banyak kita dapat gitu kan, lebih banyak lagi setoran ke toke gitu. Rasa ikhlas kita itu kadang nggak ada gitu loh. Jadi rasa ikhlas kita itu nggak ada gitu. Jadi eh, ada hal-hal kecil gitu kan. Ada yang bon-bon masukkan aja gitu kan. Yang penting berkurang. Soalnya makin capek kita kerja makin banyak lah setoran pemilik mobil atau toki itu ya kan. Kayak gitu. Jadi kalau sistemnya sekarang tuh aku nggak mau lagi persen-persenan gitu. Aku ya setoran. Jadi lebih ikhlas kerjanya. Dan kalau ada pun lebih kita dapat menghasil gaji kita, nah kita jadi bisa ngelebihkan ke toki gitu kan. Aturannya 750.000 kita kasih 800 atau 8,5 ya kan, masih ada nanti sisa-sisanya yang masih berlebih juga, ada kita bisa tambah-tambah aksesoris mobil kayak tambah-tambah lampu, kayak ada perbaikan-perbaikan kecil-kecil gitu kan. Kan nggak mungkin kalau kita tempel ban juga kita masukkan bon gitu kan. Nah itu kalau kayak kerja kayak gitu tuh dia kurang ikhlas gitu loh ya kan. Masa iya bon tempel ban pun kita buat, kita setoran, kita potong setoran. Nah, seperti itulah ya. Aku alhamdulillah bisa ngumpul-ngumpul dulu dari Kijang Kapsul bawa mobil orang, ngumpul dikit-dikit terus aku berhenti jaga loket gitu kan, jaga loket terus berhenti lagi narik lagi bawa mobil orang sampai akhirnya adalah rezeki bisa bisa kredit mobil gitu. Yang pertama Grand New Kijang Innova 2012 dulu mobilku, tapi sekarang udah dijual. Sekarang tinggal Innova Reborn aja. Ya pahit lah hidup di travel nih ya. Risikonya besar kali serius. Jadi jangan ada main-main lah, apalagi kalau kita udah dibantu keluarga atau merengek-rengek sama keluarga minta belikan Innova atau mobil untuk travel, untuk kerja. Akhirnya kita main-main gitu kan, setengah mati cari kreditnya, sedangkan yang serius-serius aja setengah mampus cari kreditnya, apalagi yang main-main kan gitu. Ya aku doakan kalian sehat selalu lah, jangan sakit-sakit. Kalau sakit mati anak ayam. Jangan lupa kalian subscribe, kalian like, kalian follow TikToknya Hasya Nanggro, TikToknya Hasya Nanggro, Facebooknya Hasya Nanggro. Nah, kalian komen-komen ya di bawah konten-konten apa lagi yang menarik, yang biar kalian penasaran gitu kan,
biar aku lebih semangat buat ngonten gitu kan. Sehat-sehat selalu lah kalian semua. Buat para driver-driver di jalan, tetap semangat, tetap berhati-hati di jalan, jangan nombak-nombak. Kalau nombak-nombak marah mama. Siap. Sehat selalu lah ya, jangan sakit-sakit, mati anak ayam. Riandra Pratama Putra, thank you. Abdul Gibran, Asia Nanggro, Lope. Alun Cukui Umua belum selesai lagunya. DJ-nya ada nggak di YouTube bang? Kalau yang ini nggak ada. Spesial banget Asia Nanggro, jangan paksa kali. Pramucian part 1. Riandra Pratama Putra, thank you. Ananda Koiri, Dion Wiranata, King Apple, Wak Maman, thank you. Yoga, thank you. Umak lain wisuda, Wak Gaskan cuy, thank you.